pusat-pusat peradaban Islam pada abad pertengahan. Umat Islam benar-benar menorehkan tinta emas dalam peradaban dunia. Hampir setiap kota besar, misalnya Baghdad, Irak, Kairo, Mesir, Isfahan, Iran, Damaskus, Syria, dan Cordova, Spanyol, dijumpai peninggalan peradaban Islam. Pusat-pusat keunggulan dan kemajuan itu terhampar dengan nyata dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak, tak terkecuali pihak non-muslim, yang banyak meniru capaian muslim tersebut. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa kemajuan Eropa tidak lepas dari peran umat Islam. Pusat peradaban kota besar yang dapat diketengahkan. Kota Baghdad. Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah yang kedua, yakni Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi pada tahun 762 Masehi. Arti Baghdad sendiri adalah taman keadilan. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip menyebutnya sebagai kota intelektual, kemegahan, keindahan, dan kehebatan Baghdad hanya tinggal kenangan. Setelah kota ini dibumi hanguskan oleh Hulagu Khan tahun 1258 Masehi, semua bangunan termasuk istana emas dan buku dibumi hanguskan. Tahun 1400 Masehi, Baghdad diserang lagi oleh pasukan timur, yaitu Leng. Dan tahun 1508 Masehi diserang lagi oleh tentara kerajaan Safawi. Kota Baghdad pada periode kini dibangun kembali, tetapi sangat jauh dibandingkan dengan Baghdad masa kejayaan Islam. Kairo, kemakmuran Daulah Abbasiyah yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dikenal dengan istilah Sunni atau Aswaja, mengundang bangkitnya kalangan Syiah membangun khilafah. Mereka menggunakan nama putri Rasulullah SAW, yakni Fatimah, sebagai nama pemerintahannya, sehingga menjadi khilafah Fatimiyah dan mampu bertahan selama 2 abad, yakni dari tahun 969 sampai 1171 Masehi, yang berpusat di Kairo. Meski berpaham Syiah, menurut catatan sejarah, mayoritas penduduknya dibiarkan menganut paham Sunni. Demikian pula penganut agama Nasrani dan Yahudi tetap dibiarkan menjalankan aturan agamanya. Hal ini menjadi bukti sejarah bahwa Islam tidak pernah memaksakan penduduknya untuk memeluk Islam, bahkan memberi toleransi yang besar dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh panglima perang dinasti Fatimiyah bernama Al-Shikili atas perintah Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah 953 sampai 975 Masehi. C. Istanbul, Turki. Awalnya bernama Islambul, artinya kota Islam, namun pengaruh orientalis ejaannya diganti menjadi Istanbul. Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota ini sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Kesultanan Turki dibangun oleh bangsa-bangsa Turkistan. Pengaruh Islam sangat kuat sehingga mampu bertahan sampai 900 tahun dari 1055 sampai 1924. Kesultanan ini merupakan kelanjutan dari kekuasaan politik Islam sebelumnya, yakni Fatimiyah di Kairo jatuh pada tahun 1171 Masehi, Abbasiyah di Baghdad jatuh pada tahun 1258 Masehi, Umayyah Cordoba jatuh pada tahun 1031 Masehi, Al-Muwahhidun Spanyol jatuh pada tahun 1238 Masehi, dan Bani Nasr Granada jatuh pada tahun 1494 Masehi. Kota ini takluk di bawah kekuasaan Islam pada masa Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih membuat kebijakan toleransi yang tinggi terhadap penganut agama lain dengan memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hasil toleransi ini diwujudkan dalam bentuk kerelaan non-muslim menyerahkan gereja mereka diubah menjadi masjid yang megah bernama Hagia Sophia. D. Isfahan, Persia atau Iran. Isfahan mencapai puncak kemasyhuran saat dinasti Safawiyah dipimpin oleh Syah Abbas. Saat itu, Isfahan membuat takjub orang-orang Eropa karena taman-tamannya, perpustakaan, paviliun, dan masjidnya yang tertata begitu rapi, indah, dan bernilai seni yang tinggi. Isfahan adalah kota terkenal di Persia. Pernah menjadi ibu kota dinasti Safawiyah. Saat Syah Abbas I berkuasa,
Kota ini menjadi kota yang luas dan ramai di atas sungai Zanda. Di atas sungai ini terbentang 3 buah jembatan yang megah dan indah. Di dalam kota banyak berdiri bangunan seperti istana, sekolah, masjid, menara, pasar, dan rumah-rumah. Masjid Shah yang masih ada sampai sekarang yang didirikan oleh Abbasi merupakan salah satu masjid terindah di dunia. Pintunya dilapisi dengan perak. Delhi atau India. Delhi adalah ibu kota dinasti Islam di India. Kota ini berada di pinggir sungai Jamna. Dinasti Mamluk mendirikan Masjid Qut Islam dengan menara menjulang setinggi 257 kaki dengan nama Qut Manar, yang dihiasi gapura kemenangan yang sangat megah dan indah. Pada waktu Shah Jahan berkuasa, beliau mendirikan Taj Mahal di kota Agra dan mendirikan kota Shah Jahanabad. Demikian juga khalifah-khalifah yang berkuasa, masing-masing berlomba membangun istana, masjid, madrasah, makam benteng yang sangat megah. Seandainya pasukan Timur Leng tidak menghancur leburkan kota Delhi, tentulah banyak peninggalan sejarah Islam yang dapat kita saksikan saat ini. Hulagu Khan menghancurkan Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Namun beberapa tahun kemudian dinasti Genghis Khan memeluk Islam dan aktif mendakwa Islam. Selanjutnya dinasti menebarkan wilayahnya ke Indonesia yang terkenal dengan Kesultanan Monghul atau Mongol menurut bahasa India, yang beribu kota Delhi tahun 1526 Masehi. Sejarah mencatat nama-nama Sultan Monghul yaitu Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi, Sultan Akbar tahun 1550 sampai 1605 Masehi, Salim 1605 sampai 1628 Masehi, dan Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, yang di masa pemerintahannya mencapai puncak kemakmuran yang luar biasa. Permaisurinya bernama Mumtaz Mahal dibangunkan makam yang tiada tanding indahnya, yaitu Taj Mahal. Selanjutnya di bawah kekuasaan Aurangzeb 1659 sampai 1707 Masehi, hampir seluruh India di bawah kekuasaan Kesultanan Mughul. Delhi menjadi ibu kota kerajaan-kerajaan Islam di India dan menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di India. Kota ini terletak di pinggir sungai Jamna. Dinasti Mamluk berkuasa sampai tahun 689 Hijriah atau 1290 Masehi. Kemudian diganti oleh dinasti Khalji 12/961-316 Masehi. Setelah itu dinasti Tughluq 1320 sampai 1413 Masehi. Dinasti Mamluk mendirikan sebuah menara yang tingginya mencapai 297 kaki, dikenal dengan nama Qut Manar. Di samping sebagai tempat azan, juga sebagai tugu kemenangan, lalu dibangun menjadi masjid yang bernama Qut al-Islam. Cordova atau Cordoba. Spanyol Muslim dimulai saat kedatangan Muslim dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad mendarat di Gibraltar tahun 711 Masehi. Datangnya pasukan ini atas inisiatif salah satu pemimpin Kristen yang sering berperang di Spanyol Selatan. Bangsa Arab menyebutnya dengan Andalus. Saat Abdurrahman III berkuasa 912 sampai 961 Masehi, Cordova menjadi kota yang paling gemilang di Eropa. Bahkan di bawah pemerintahan Al-Mansur 961 sampai 976 Masehi, seluruh semenanjung Iberia berada dalam kekuasaan Muslim. Kota ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Sierra de Cordova dan tepi di sungai Guadalquivir. Sebelum Spanyol ditaklukkan, Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoths sebelum dipindahkan ke Toledo. Granada terletak di tepi sungai Genil di Gunung Sandy, Nevada, berdekatan dengan pantai Laut Mediterania, Laut Tengah. Pada abad ke-12, Granada menjadi kota terbesar kelima di Spanyol. Kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok
Adapun struktur pendudukan terdiri dari bangsa Arab, Barbar, dan Spanyol yang menganut 3 agama besar Islam, Kristen, dan Yahudi. Di sejak abad ke-13, Granada diperintah oleh dinasti Nasid selama kurang lebih 250 tahun. Pada masa itulah dibangun Istana Alhambar, yang artinya merah pada tahun 1938 Masehi, dan terus berkembang sampai 1358 Masehi, sebuah benteng tentara Islam. Granada terkenal dengan tembok dan 20 menara yang mengitarinya. Masa pemerintahan Muhammad V dari tahun 1354 sampai 1391 Masehi mencapai puncak kejayaan, baik dari segi arsitektur maupun dalam bidang politik. Samarkand dan Bukhara atau Transoxiana. Islam menyebar sampai di Asia Tengah, terutama di Samarkand dan Transoxiana. Kedua kota ini menjadi tempat peradaban Islam berkembang dengan pesat. Menurut riwayat tertua dari bahasa Arab, Iskandarlah yang mendirikan kota Samarkand. Sedangkan kota Bukhara ini diperkirakan sudah ada ketika Iskandar tiba. Dilihat dari bangunan-bangunan kuno, pengaruh Persia sudah lama tertanam. Di kota ini terdapat makam yang ramai dikunjungi banyak orang hingga sekarang, yaitu makam Baha al-Dini al-Naqsyabandi, tokoh tarekat Naqsyabandi yang wafat pada abad ke-8. Haji Abu Mansur al-Maturidi adalah ulama yang terkenal pada masa tersebut, wafat di Samarkand pada tahun 333 944 Masehi. Dia adalah pendiri aliran teologi Islam yang dikenal dengan aliran Maturidah. Ulama terkenal lainnya adalah Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis terkenal di dunia Islam yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Pada tahun 1917 Masehi, Uni Soviet berdiri, dan Uzbekistan yang di dalamnya terdapat Samarkand dan Bukhara menjadi bagian dari Uni Soviet. Tidak banyak lagi berita tentang kota itu yang sampai kepada umat Islam, karena pemerintahannya menganut ideologi komunis. Namun, sejak tahun 1992, Uzbekistan menjadi negara Muslim merdeka, karena Uni Soviet bubar dengan sendirinya.